Hai, Maharasi. Ngobrol yuk. Ngobrol yuk. Hello Maharasi dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngopi X Reverse volume 7 di part yang pertama, dan ini adalah part yang kedua yang kalian tunggu-tunggu. So, jangan lupa dengerin ya dan simak baik-baik. Bicara prinsip syarat kerja, itu kan mengatur yang belum diatur. Ketika kita nggak tulis pun 12 hari kerja cutinya itu di PP atau PKB, kita semua udah tahu bahwa cuti kita itu 12 hari gitu loh. Tinggal kita bikin aja rincian pelaksanaannya gitu. Rincian pelaksanaan ini kan gimana cara pengambilan cutinya, ya gak? Itu kita rinciin di situ. Itu salah satu prinsip syarat kerja. Terus kalau lebih baik dari undang-undang. Lebih baik dari undang-undang. Lebih baik dari undang-undang kalau tadi 12, kita kasih aja 14 gitu. Itu kan lebih baik. Betul. Betul gak? Betul Kurang banget. 12 setengah gitu boleh pengaturan nggak? syarat kerja tuh kayak gitu. 12 setengah pulang setengah hari maksudnya kok. Ya kan apa harus lebih baik. Kalau Iya. normalnya 12 setengah boleh dong. Nego nih. Nggak salah sih. Iya gimana Bang lanjut? Jangan gitu. Lu kalau dikasih setengah hati juga nggak mau kan? Waduh. Aduh. Luar biasa. Terus contohnya lagi gini, upah lembur deh. Upah lembur itu kan kalau buat yang 5 hari kerja kan per jamnya itu 1,5. Kalau kita ngatur 2, kita tulis di PP atau PKB 2 kali untuk 1 jam pertama ya. Itu Iya. kan merupakan sesuatu yang lebih baik dari undang-undang. Iya. Gitu. Ini gua Iya, ngasih contoh yang betul, simpel-simpel betul. aja sih. Syarat kerja itu sendiri tadi kan ada 4 ya Bang, luar biasa. Yang pertama harus memuat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang, kalau boleh gue ulangin. Kemudian lebih baik dari undang-undang, kemudian rincian pelaksanaan dari undang-undang dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Betul. Nih kalau Lalu kita bicara Ada syarat hal-hal kerja lain lagi nggak nih. selain Iya ini. iya? Bener banget Pak Eko, ini gue ngomong mulu nih rasanya Pak Eko. Iya, baru mau kita gali ada apa aja nih. Gue tuh orangnya peka gitu. Lu mau nanya kemana gue udah tahu nih. Mau nanya kesini nih. Jadi gue langsung. Jadi bukan tanpa sebab ya tadi ya. Luar biasa sekali. Luar biasa. Gitu. Inilah Bim, kenapa pas di awal gue bilang dia merupakan pacar yang selalu ada untuk pasangannya. Aduh. Ini Bim, ini mantap Nyata. emang dia. Luar biasa. Mungkin Bang Indra. Kalau hal-hal lain gini, kesejahteraan pekerja itu ditentukan dari syarat kerja. Syarat kerja itu diatur di PK, PP atau PKB. Ketika pengaturan syarat kerjanya hancur, ya udah jelas pekerjanya nggak sejahtera. Berantakan. Betul sekali. Syarat kerjanya kayak kunci gitu loh, kunci dari kesejahteraan pekerja atau kunci dari rumah. Ketika kita buka kuncinya benar, kita bisa buka, wah kita ngeliat sesuatu yang indah gitu loh. Kalau kita nggak punya Tidak kuncinya kan. nih, kita nggak bisa buka, kita nggak bakal bisa lihat, nggak bakal bisa ngerasain. Nggak bisa masuk, Betul nggak? akhirnya tidur di luar. Betul. Kayak siapa kok? Kayak curhat nih Bapak Eko ya. Aduh, Selain sebagai kunci untuk kesejahteraan pekerja nih, dia tuh betul banget. sebagai apa lagi sih si syarat kerja ini? Nih, tadi kan gue bilang nih, kunci dari kesejahteraan pekerja. Kalau pekerja sejahtera, hubungan industrial harmonis nggak? Tentu. Harmonis sih, tentu. Ya udah, itu aja. Mantap. Singkat, jelas, padat. Lalu ada lagi nggak Bang yang bisa kita ulik nih dari syarat kerja? Syarat kerja ini sebenarnya apa lagi sih? Gitu? Karena menarik banget ya bicara tentang syarat Iya, kerja ini. kayak- Si kecil cabai rawit nih kayaknya. Syarat kerja itu kan dia ujung, mulai, start dari hubungan kerja. Iya gak? Betul. Ketika kita Benar-benar, mau betul kerja, kita menandatangani perjanjian kerja. Di situ kan ada syarat-syarat kerja. Betul gak? Betul. Betul banget. Makanya tadi gue bilang kunci. Ya karena kalau kita mau masuk ke situ, kita harus buka. Dan ketika kita mau kerja, kita harus nandatanganin perjanjian kerja yang isinya syarat-syarat kerja. Ya itu, syarat kerja itu selain dia itu kunci kesejahteraan, kunci keharmonisan, dia juga sebagai pembuka kita untuk menjadi pekerja di suatu perusahaan. Iya. Berarti kayak awalnya banget gitu ya. Betul, ujung, start. Startnya udah baik, ke belakangnya pasti diharapkan Insya Allah baik. Berarti dia bisa juga jadi pedoman gitu ya Bang ya? Sangat-sangat bisa. pelaksanaan. Memang tujuannya, salah satu tujuan dari syarat kerja itu ketika di perusahaan ada suatu
apa ya, kendala atau kasus mungkin gitu. Nah, kita lihat Hambatan. aja Iya. PP atau PKB-nya gimana, perjanjian kerjanya gimana. Gitu. Iya bener banget sih. Sangat-sangat pedoman. Selain peraturan perundang-undangan ya syarat kerja, PP atau PKB untuk pelaksanaan hak dan kewajiban. Kunci ya. Gitu. Ketika dalam syarat kerjanya udah disepakatin, misalkan PKB nih, sepakatin cutinya udah diberikan 14 hari untuk seluruh pekerja yang masa kerjanya 1 tahun atau lebih, 14 hari nih. Ketika itu nggak dilaksanain kan, misalkan ada perusahaan yang di undang-undang kan 12, padahal di PKB-nya itu 14. Kita kan bisa lihat di PKB kan yang menjadi hukum yang tertinggi antara para pihak yang menyepakatinya, betul gak? Betul. Iya, betul. Betul Karena banget. sudah disepakati kan. 14, ya harus dilaksanain, harus diberikan 14, jangan ngomong di undang-undang 12, gitu sih kira-kira. Luar biasa sekali ya, dari syarat kerja aja kita bisa gali banyak ilmu gitu. Highlight-nya Ya itu kan? kunci. Wah, luar biasa sekali tadi. Kunci. Terus sebuah awal mulai Betul. kita kerja gitu kan. Nah, ngomongin masalah start hour kita kerja nih, kan kayak pasti kan ada hubungannya sama rekrut kerja gitu kan. Gimana sih menurut Bang Indra ini tentang perekrutan tenaga kerja di masa pemulihan ekonomi ini, Bang? Oke. Gimana, Bang? Ini menjadi sesuatu yang menarik nih. Emang pengen gue sampein tapi ditanya duluan, jadi udah gue jawab deh sekarang. Waduh. Sekarang kita balik ya, gantian ya. Kita mundur juga Bang Indra bisa jawab kayaknya. Peka sekali ya. Gimana Bang, kira-kira? Kalau perusahaan ngerekrut, perusahaan buka lowongan, pasti mereka butuh. Butuh, benar-benar. Ya gak? Berangkatnya perekrutan itu kan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan. Kalau sekarang aja udah muncul perekrutan, berarti dari gambaran itu kan kita bisa tahu bahwa sebenarnya ada sesuatu yang mau berubah menjadi lebih baik. Betul gak? Mereka Betul. ngerekrut, mereka butuh, artinya perusahaan mereka butuh untuk apa? Untuk bangkit dari keadaan yang saat ini gitu. Kalau memang perusahaannya terdampak. Kayak move on gitu ya. Bangkit Betul. dari Iya, ini keterpuruk. kayaknya dia ini deh, curhat terus deh. Ini sangat mendominasi Eko ya di sini. Kan kita tuh nggak hanya mahasiswa relasi industri aja, tapi kan kita juga memberikan apa istilahnya sharing-sharing kepada teman-teman yang Ya benar. nggak ada di bidang ini biar bisa dimengerti gitu. Betul. Oke, gue lanjut ya. Lanjut bang. Ya berarti kalau perekrutan itu sesuatu hal yang baik sih kalau menurut gue, intinya tuh gitu, perekrutan. Mereka mencoba untuk bangkit dari keterpurukannya, makanya mereka ngerekrut, mereka butuh. Tapi gue berharap sih gini, kalau tadi kan data yang gue bicarain itu kan ada beberapa persen yang terkena PHK, beberapa persen yang dirumahkan. Kalau bisa sih menurut gue nih ya, rekrut aja mereka lagi gitu loh. Karena kan udah pasti mereka udah tahu budaya perusahaan tersebut. Betul. Adaptasinya juga kan nggak susah. Mereka langsung bisa banyak melakukan hal-hal di perusahaannya. Gitu sih kalau kita bicara rekrut. Terus ini ada juga yang menarik nih. Apa tuh? Kalau dari proses rekrutmen, dulu rekrutmen pakai amplop coklat. Iya. Sekarang rekrutmen udah apply lewat email, lewat job portal. Paperless ya. Iya. Terus dulu kita kalau tes, kita datang ke perusahaannya, kita dapat balasan email, kita diundang, kita datang. Kalau sekarang online semuanya. Online. Kita tesnya online, Betul. kita interviewnya online. Iya. Ya gak? Rangkaian tes-tesnya kayak gitu tuh, itu dilakukan secara online. Terus kalau dulu setelah tes segala macam, pasti ada pemeriksaan kesehatan atau medical check up. Betul. Kalau dulu kita medical Iya. check up doang. Gue yakin sih hampir 90% perusahaan yang merekrut pasti selain MCU, medical check up, dia pasti juga rapid atau swab sih, karena kan itu sebagai langkah pencegahannya mereka juga kan. Betul. Gitu. Terus juga ya budaya kerja juga kan udah berubah. Ada WFH-WFO-nya. Iya. Terus kalau rekrut kan menurunkan angka pengangguran. Betul. Apalagi Tapi tadi angkanya cukup kalau tinggi perusahaan-perusahaan gitu, yang tidak terdampak juga sih pasti mereka bakalan ngerekrut, karena kan mereka ini lagi tinggi-tingginya produksi. Betul. Iya. Itu sih kalau dari rekrutmen.
Mantap sekali. Kemudian kan tadi kita udah bicara tentang perekrutan tenaga kerja nih Bang. Tadi di masa pemulihan ekonomi ini atau saat ini lagi masa pandemi. Kemudian tadi saat kita bahas syarat kerja, kita sedikit menyinggung tentang perjanjian kerja. Tadi disebutkan juga ada PKB atau perjanjian kerja bersama. Nah, gimana sih Bang bisa sharing-sharing dikit tentang bagaimana sih penerapan perjanjian kerja pada saat perekrutan tenaga kerja, mungkin saat awal-awal gitu. Kemudian bagaimana sih kita mungkin apakah diberitahu kita ada perjanjian kerja seperti ini loh, ada. Kalau menurut Bang Indah gimana Bang? Iya, penerapannya gitu kan. Betul. Tadi kita udah sempat bahas teorinya, sekarang kita coba penerapan perjanjian kerja ini gimana sih gitu. Oke, perjanjian kerja isinya kan syarat-syarat kerja, ada kaitannya kan dengan yang kita obrolin saat ini. Kalau kita bicara perjanjian kerja sebenarnya kita tinggal baca aja tuh. Kalau gua masih pakai Undang-Undang 13 dulu ya. Karena kan di Undang-Undang 11 2020 kan aturan pelaksanaannya belum, jadi Belum ada ya. jangan sampai kita membicarakan sesuatu yang belum ada. Hasilnya bukan sesuatu yang pasti, tapi sesuatu yang tidak pasti atau yang membayang-bayang. Cuman sekedar bayang-bayang aja kira-kira begini nanti. Masih ngambang gitulah ya. Ini kan sekalian edukasi juga kan ke teman-teman dari yang baru gabung di Relasi Industri Angkatan 20. Selamat datang di Relasi Industri. Kalau kita bicara Nggak gitu. perjanjian kerja tinggal baca aja sebenarnya. Kita baca dari pasal 50 sampai pasal 61 atau 62 ya kalau di Undang-Undang 13 tuh. Sebenarnya itu clear gitu kalau kita baca di situ. Cuman kan kalau gue cuman ngomong kayak gitu nggak ada sisi kita bicara, nggak ada sisi edukasinya. Kalau perjanjian kerja itu kan ada dua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu, tetap atau kontrak gitu. Kita harus tahu dulu nih jenis pekerjaannya. Betul. Karena kalau kita PKWT kita harus tahu dulu jenis pekerjaannya bisa di PKWT-in nggak. Jangan sampai ketika pekerjaannya nggak bisa dilakukan PKWT, jenis pekerjaannya nggak bisa dilakukan PKWT, terus dilakukan PKWT, nanti ada sesuatu yang tidak baik, rugi di para pihak juga, perusahaannya rugi. Misalkan dia niatnya mau PKWT nih, tapi dia nggak tahu kalau jenis pekerjaannya itu nggak bisa di PKWT-in, akhirnya kan dia harus menanggung pekerja itu menjadi pekerja tetap. Jadi pekerja tetap ya Bang ya? Iya, pekerjanya kan juga harusnya dia cuman punya dia target 1 tahun gue mau kerja di sini nih, tahun berikutnya gue mau kerja di tempat lain. Ketika dia kayak gitu kan dia udah jadi PKWT di situ. Jadi terikat ya? Mau pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain. Di sini gitu. Luar biasa. Terus kalau gue sifatnya dia lebih private, mengatur hal-hal yang sifatnya individual gitu loh. Contohnya gini, ada misalkan nih ngerekrut suatu pekerja dengan jabatan yang cukup tinggi, gitu, tinggi dan cukup memegang wewenang, cukup memegang tanggung jawab yang tinggi. Artinya kan jabatannya tinggi. Kalau kita jabatannya tinggi kan pasti ada sesuatu yang lebih dari yang lainnya gitu. Misalkan di PKB-nya nih nggak diakomodir nih terkait dengan transportasi untuk pekerja. Nah, ketika dia merekrut itu pekerja itu diatur deh, karena dia jabatan tinggi diatur. Pihak kedua, biasanya kan kalau pekerja kan pihak kedua berhak untuk mendapatkan fasilitas antarjemputnya apa, misalkan mobil, misalkan kayak gitu kan, itu kan yang secara khusus gitu loh. Itu biasanya sih dimuat di dalam perjanjian kerja. Gitu. Ya benar. Terus kita harus juga perhatiin apa aja nih hal-hal yang ada di perjanjian kerja ketika kita mau tanda tanganin. Apa aja sih? Jangan sampai ketika ditanya nggak tahu. Yang penting jawabannya yang penting kan saya kerja gitu. Kan kayak yang penting kerja. Cuma lu kerja, lu nggak tahu hak-hak lu gitu. Berarti cukup penting ya Bang, apa kita perjanjian kerja ini pada saat proses perekrutan tenaga kerja tadi ya? Penting, kita harus baca seksama detail. Gue aja waktu magang ada perjanjian magangnya, gue baca detail tuh. Ini dia. Ini relate banget ya akan yang akan kita bahas berikutnya ya. Iya, betul. Sampai Jadi, ini
Yang paling gue perhatiin tuh apa? Uang sakunya gitu. Apa? Akunya. Wah iya sih. Makanya gue Ini bacanya emang sama. sensitif sih. Sama. Itu seksama banget. Itu harus diperhatikan banget itu. Jangan sampai tahu-tahu kita kelar nggak ada. Waduh. Oke. Tadi kan mungkin Bang Indra udah nyebutin ya pentingnya memahami perjanjian kerja ya Bang ya. Sempat disinggung juga nih perjanjian kerja nih sama Bang Indra. Kita Betul. harus perhatiin sesama gitu Betul kan. banget. Apa aja sih isi-isinya diperhatikan sesama. Hak-haknya, kewajibannya juga. Iya. Nah, ini cukup menarik nih, Bang. Apa sih dampaknya kalau misalkan perjanjian kerja secara keseluruhan kayak gue tinggal tanda tangan doang nih. Dampaknya apa sih Bang yang bisa terjadi? Dampaknya ya rugi di pekerjaannya itu udah pasti. Ruginya kayak gimana sih? Kan pertanyaannya jadi gitu. Ya ruginya lu gak tahu hak dan kewajiban lu sebagai pekerja gitu loh. Contoh, misalkan dikasih cuti tahunan 14 hari gitu loh buat kita. Terus kita tahunya di undang-undang 12. Karena kita gak baca perjanjian kerjanya, kita ngerasa punya cuti cuma 12 gitu. Itu kan rugi 2 hari juga kan hak kita gitu loh. Ketika kita nggak tahu, kita nggak ngelaksanain itu, kita rugi. Ketika kita sadar, tiba-tiba cuti tahunannya udah angus, rugi di kita kan. Begini, bener banget. Sayang gitu ya. Betul. Padahal kan bisa dipakai buat apa gitu kan, Manfaatin jalan-jalan dong. kemana. Betul. Refreshing. Itu salah satu bentuk kerugiannya. Refreshing. Terus kalau untuk PKWT juga kita harus perhatiin. Apa aja sih yang harus dipahami? Ya ini nih. Thank you Pak Eko. Kalau PKWT Apa juga aja sih yang harus diperhatiin gitu? kita harus perhatiin juga nih di PKWT. Biasanya kan ada perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip lah dia ngakalin atau gimana. PKWT udah PKWT masa percobaan pula itu kita harus perhatiin itu. Ada. Iya, sering tuh ketemu kayak gitu tuh. Ya Kalau misalkan ketemu teman yang kerja gitu kan, lu kerja di mana? Kerja di PTA. Oh, kontrak apa ini? Tetap kontrak. Oh, berarti udah mulai dong. Enggak, masih percobaan. Nah, kadang kan kita suka nemu kayak gitu tuh. Itu gimana tuh? nah kayak gitu. Kalau kita nemu kayak gitu, kita sebagai orang yang mengerti undang-undang kita kasih tahu orang itu. Gini bro, lu kan PKWT atau kontrak. Sebenarnya kalau kontrak tuh nggak boleh masa percobaan gitu. Lu coba deh komunikasiin sama HR-nya. Lu jelasin ini undang-undangnya Undang-Undang 13 tahun 2003 ada di pasal sekian. Lu jelasin dampaknya apa. Begitu. Oh iya. Gitu Pak. Jadi kayak kita sebagai yang apa ya belajar tentang kerjaan kita harus bisa mengingatkan juga gitu. Betul sekali Bapak Abim. Jangan cuma kita sendiri doang yang paham, karena menurunkan ilmu atau sharing ilmu ke orang lain itu kita nggak bakalan rugi lah. Sama aja kita amal jariah ketika orang itu menyebarkan ilmu yang kita kasih lagi. Itu kan jadi pahala yang mengalir buat kita. Temur jariah ya. Luar biasa. Luar biasa. Terus selain kayak tadi kan kalau PKWT ada percobaan atau enggak. Terus ada lagi nggak sekiranya yang lain gitu yang benar-benar krusial nih, yang sekiranya perusahaan-perusahaan nakal ini suka otak-atik gitu? Kalau dari gue sih lebih ke kita harus paham dulu tuh di perjanjian kerja. Kita harus baca nih, biasanya tuh ada tuh gimana kalau misalkan timbul suatu perselisihan atau keluh kesah. Itu biasanya di perjanjian kerja tuh ada. Itu kita harus pahami dulu, karena yang namanya kita kerja pastikan ada aja hal-hal yang mengganggu kita lah, baik dari dalam diri kita atau dari lingkungan pekerjaan. Ketika kita merasa terganggu di lingkungan pekerjaan kita, atau kita punya permasalahan atau perselisihan, kita harus menyelesaikan perselisihan itu. Ketika kita menyelesaikan perselisihan, kita harus tahu bagaimana tata cara penyelesaiannya. Itu biasanya kan ada juga di perjanjian kerja gitu. Itu sih, sama hal-hal yang menyebabkan PHK. Jangan sampai ketika kita lagi kerja terus kita ngelakuin hal yang bisa menyebabkan PHK, tapi kita nggak tahu karena kita nggak baca gitu. Krusial banget itu ya. Tahu-tahu lagi kerja gitu kan, dipanggil kirain mau naik gaji, nggak taunya di PHK. Sedih. Nah ini Bang, kemudian kan di perusahaan kan juga pasti ada peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama kan. Nah kira-kira itu apa sih Bang definisinya PP dan PKB, kemudian peranan
kemudian perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan PKB ini di masa pemulihan ekonomi gitu Bang. Mungkin bisa secara singkat dijelaskan Bang Indra pengertian definisinya PPPKB kemudian peranannya gitu Bang. PPPKB. Oke. Kalau perusahaan PPPKB, kalau PP itu kan dia aturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja. Artinya kalau PP itu dibuat oleh pengusaha, itu secara singkat kayak gitu kan. Kalau PKB ini gue jelasin itu merupakan hasil perundingan atau kesepakatan antara serikat pekerja dan pengusaha. Serikat pekerja yang seperti apa? Serikat pekerja yang memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa aja? Persyaratan pencatatan, persyaratan keanggotaan. Gitu. Kalau misalkan gitu-gitu teknisnya itu mungkin kita bisa bicara di ngopi berikutnya nih. Teknis penyusunan PPPKB. Secara singkatnya sih gitu. Kalau PP dibuat oleh pengusaha, dia boleh minta saran, masukan dari pekerja atau serikat pekerja, karena walaupun dia ada serikat pekerja, kalau serikat pekerjanya nggak memenuhi persyaratan kan masih tetap ini PP gitu. Dia minta ke situ, minta ke pekerja atau serikat pekerja, minta masukannya boleh diakomodir atau enggak. Itu kalau PKB hasil perundingan dengan serikat pekerja yang memenuhi syarat. Gitu. PKB ini wajib disosialisasiin. Jadi semua harus tahu ya. Terus peran peran ya tadi ya. Peran betul Bang. Seperti tadi gue bilang, syarat kerja. Kan PPKB kan isinya syarat kerja. Kunci dari pelaksanaan hak dan kewajiban, kunci kesejahteraan, pedoman, dan segala macam lah yang tadi gue jelasin. Terus, pertanyaannya gini, ketika di masa sekarang, apa hal-hal yang udah kita sepakati, hal-hal yang udah diatur, hal-hal yang udah dituangkan dalam syarat kerja di PP atau PKB, bisa dilaksanain atau enggak? Gitu. Jadi pertanyaan kan kayak gitu. Kalau misalkan nggak bisa dilaksanain, kalau bisa dilaksanain ya syukur, alhamdulillah gitu loh. Kalau nggak bisa dilaksanain, ya kita sebagai para pihak, kita komunikasiin dulu deh ke pihak lainnya gitu. Misalnya kita di pengusaha, kita komunikasiin ke serikat pekerja atau pekerja bahwa sekarang kondisinya kayak gini, nanti kayak gini, kasih laporannya, laporan sebelum COVID, selama COVID gitu kan, sampai sekarang, bahwa benar-benar terdampak, benar-benar nggak mampu buat melaksanakan apa yang sudah diatur di dalam PP atau PKB. Intinya kepercayaan dan itikat baik itu sangat-sangat sangat-sangat diutamain ketika di kondisi-kondisi seperti ini. Ya kita berharap semua sih dengan PPPKB itu menjadi titik awal yang membangkitkan perekonomian masyarakat Indonesia sih. Amin. Gitu. Karena kan mayoritas masyarakat Indonesia kan sebagai pekerja. Benar. Iya. Kayak yang udah disebutkan sama Bang Indra tadi kan. Gimana sih kalau misalkan masa-masa sekarang nih, di masa sekarang kan lagi masa pemulihan ekonomi nih, berarti kayak kata Bang Indra gitu kan, dicoba disesuaikan. Kalau misalkan masih bisa pakai yang lama, cuman kalau enggak coba disesuaikan gitu-gitu ya Bang ya. Betul. Nah, ikan kita udah banyak nih ngobrol sama Bang Indra, nggak kerasa nih Bang. Betul. Ngobrol kerja ini asik loh sebenarnya, tapi sampai nggak kerasa udah beberapa menit kita lalui, puluhan menit. Luar biasa, kayak berlebihan sekali ya barusan. Ya. Nah oke. Jadi tiba saatnya ini guys, kita mungkin di penghujung sudah podcast. Dekat. Betul, sudah dekat di penghujung ujung-ujung ya. Betul. Nah, tadi di awal kita mulai dari pembahasan kehidupan selama pandemi ya. Terus kemudian Bang Indra sempat cerita sharing bagaimana mungkin saat ini tengah menjalani magang, kemudian betul pelaku yang terdampak akibat pandemi ini. Kemudian kita cerita juga tentang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sehingga kerjaan berdasarkan data-data yang valid tentu saja ya Pak Eko ya. Betul sekali. Kemudian lalu pemulihan ekonomi. Betul. Iya, pemulihan ekonomi kan dalam pengaturan syarat kerja di mana kebijakan berubah seperti situasi yang terjadi saat ini, lalu di mana pengaturan syarat kerja merupakan sebuah awalan dalam proses kerja. Betul. Gitu kan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ingat lalu setelah kita mengenal apa itu syarat kerja, terus kita mulai masuk lebih dalam ke
PPPKB gitu kan ya Mas Bim ya. Betul banget. Setelah kita PPPKB, kemudian kita juga belajar juga tadi tentang perjanjian kerja dan jenis-jenisnya tadi ada PKWT dan PKWTT. Nah, ini kemudian Betul. pentingnya juga memahami serta dampak apabila kita tidak memahaminya. Dan tadi terakhir kita mengerti sedikit pengertian dari PP dan PKB serta bagaimana sih penerapannya yang bisa dilaksanakan pada saat pandemi gitu. Betul Luar biasa sekali ilmunya. Luar biasa Sangat sekali ya. Daging sekali ya isinya. Wah, luar Kalau biasa. kata Pak Minta Aditya Warman menarik. tuh ilmunya tuh daging semua. Nggak ada Daging semua, lemaknya. luar biasa. Luar Terima kasih biasa. banyak kita ucapkan kepada Bang Indra, luar biasa. Ya, terima kasih. Iya. Tapi Mas Bim, sebelum kita berpamitan dengan Bang Indra nih, kita Betul. mau tanya sedikit lagi nih. Tadi kan kita udah sempat bahas kan, terus kita juga paham kondisi kita sekarang gimana nih kondisi apa? Kita mintai kita pendapat kan, ya, kepada iya, kita mau minta sedikit pendapat beliau dong. Wah, luar Apa biasa. sih Kamu sudah tua banget. saking takjubnya sama Bang Indra gitu loh. Aduh, luar biasa. Iya. Jadi Bang Indra, apa sih harapan Bang Indra buat tenaga kerjaan Indonesia? Kondisi kerajaan Kedepannya. Indonesia gitu. Iya. Harapan gue ini bukan di masa Covid aja sih. Kalau di masa Covid ya udah pastilah bangkit gitu kan. Betul. Itu udah pasti banget bangkit, bisa kerja seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan. Itu udah pasti gitu. Harapannya sih bukan di masa Covid aja, pasti angka pengangguran turun. Terus pekerja tidak lagi berharap sama upah minimum. Artinya kalau kayak gitu kan dia harus punya kompetensi yang lebih gitu loh. Meningkatkan kompetensi dirinya sendiri supaya dia bisa mendapatkan upah yang di atas standar gitu loh. Itu sih harapan kecil dari gua terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan Indonesia, yaitu kita semakin produktif, semakin kompeten, naikkan daya jual kita sebagai pekerja. Itu sih Luar biasa. Terus sama ini nih, UMKM tuh harus diperbanyak kalau menurut gua. Memang harus banget diperbanyak UMKM karena UMKM ini merupakan salah satu usaha yang sampai saat ini masih terus berjalan dengan lancar sih di tengah-tengah kondisi pandemi. Mungkin di masa-masa yang dulu ketika ada sesuatu hal yang sama terjadi seperti ini atau kejadian-kejadian yang serupa lah tapi bukan pandemi gitu maksudnya. Mungkin di kerusuhan 98 UMKM juga salah satu yang dapat bertahan gitu. Stay. Di unusual case lah ya. Betul. Mantap sekali. Luar biasa. Benar. Bang Indra berharap bisa bangkit gitu kan, bisa move on dari masa lalu gitu kan, dari masa-masa kelam. Terus lebih baik lagi ke depannya. Luar biasa sekali Bang Indra. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Indra. Oh, luar biasa. Tepuk tangan online. Luar biasa. Tepuk tangan online. Tepuk tangan online luar biasa. Terima kasih Bang Indra udah mau join sama kita di sini. Udah mau meluangkan waktu berbincang-bincang. Betul. Thank you juga. Thank you host-host yang luar biasa nih. Cocok nih jadi penyiar radio. Aduh, doakan Mantap. nanti suara kita Kalau terdengar. doanya baik mah amin aja dah. Amin aja dah. Oke, terima kasih banyak Bang ilmunya. Semoga bermanfaat. Semoga Bang Indra diberikan selalu kesehatan selama pandemi ini sampai nanti Amin. berakhir. Kita semua bertemu lagi di kampus dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan Amin. oke, amin. Terima kasih banyak Bang atas kesempatannya. Terima kasih, Bang. Thank you Thank buat you. host, thank you buat teman-teman Hima semua sukses terus, keren terus kalian salah satu pelaku yang masih bisa bertahan di kondisi Covid seperti ini karena banyak program-program kerja yang keren gitu loh dilaksanain sama Hima di tengah-tengah Covid bukan jadi halangan buat anak-anak muda berkreasi. Teruslah berkreasi buat Hima dan teruslah menjadi penyiar radio buat hostnya. Mantap. Terima kasih banyak Bang Indra sekali lagi. Terima kasih, Nah, Eko, Bang kita Indra. udah sampai hampir di akhir ini kok pertemuan kita Udah di ujung-ujung nih ya. Udah di ujung-ujung. Kita tadi sempat janjiin di awal bacain TTS. Mungkin kita akan bacain beberapa dari 1.500 itu kita akan bacain beberapa aja Eko ya.
Biar tidak kita kecewa, bakal pilih bro. random lah ya. Tuh. Soalnya kalau kita baca semuanya 1.500, luar kita biasa. kayaknya besok juga belum kelar ini. Betul. Itu gorengan Kasihan. kali 1.000. Iya, 1.500. Oke, mungkin dari Bapak Eko dulu mungkin. Ada dari siapa? Saya acak-acak dulu ya. Saya acak. Terus kita coba lihat. Nemu satu nih. Nemu satu. Nemu satu. Dari 1.500 saya nemu satu yang lumayan menarik. Luar biasa Bapak Eko. Masih gimmick ya. lanjut. Gimik jalan terus, Pak. Oke. Ya. Ini dari akun @banana_with_milk_. Banana with Oh. milk. Susu dengan pisang dengan susu. Ya, lanjut. Pisang dengan susu. Ya, luar biasa. Jadi dia tuh titip salam begini, Mas Bi. Gimana tuh? Mau ngobrol banyak hal tapi aku bukan siapa-siapa. Ya udah, Wah. yang penting semangat terus ya kamu. Oh, Ya. tuh. Mau ngobrol banyak hal tapi aku bukan siapa-siapa. Ya emang kenapa? Ki ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol aja ya. Iya. Tapi Ngobrol-ngobrol luar biasa. aja ya Mas Bim ya. Iya. Ya siapa tahu kita aja kan. bukan siapa-siapa tapi ngobrol gitu kan. Oh gitu. Luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Ya, kalau mau dibilang ini apa namanya mau ngobrol banyak tapi bukan siapa-siapa. Ya ngobrol aja dulu, siapa tahu jadi siapa-siapa kan ya. Mantap Luar sekali, betul. Jangan-jangan Mas Abim udah kayak gitu ya? Udah praktek belum, Mas? Gimana ya? Aduh. Gua. Tanggapan berikutnya ya dari Siap. sebut saja namanya Mas Panci atau Mas mungkin Panci. Mas Mawar, Oh, dia- Mawar ya. Mawar. Waduh, Mawar. Ini karena di sini ada alasan ya kenapa dia tidak mau disebutkan ya. Titip salam dong buat salah satu penghuni Abdimas. Bilangin Oh, yes. kapan mau nonton bareng. Anonim Min. Wah, Oh, itu iya. dia. Kenapa tidak mau di-spill ya? Ini luar biasa. Titip salam dong buat salah satu penghuni Abdimas. Wah, siapa itu? Siapa itu? Para penghuni Abdimas keluarlah. Ya. Kalian Kalian tersumur. dapat salam nih. Wah, luar biasa. Kalian tersumur. Luar Oke, biasa oke. sekali. Mungkin satu lagi Tapi- Eko mungkin Tapi cukup menarik ya, Mas ya. Titip Cukup menarik. salam dong buat salah satu penghuni Abdimas. Wah, ini tuh merujuk ke pas satu orang langsung gitu ya. Menarik. Oh, siapa itu? Saya nggak paham ya. Coba mungkin Nggak paham ya? teman yang paham atau mungkin kerasa atau saya tidak paham di sini. Saya Iya. anaknya Nanti bisa tulis di komen ya, di komen Iya, IG. Kira-kira komen siapa bawah sih ya. penghuni Abdimas ini? Kira-kira siapa sih Mas Mawar ini gitu kan? Bisa komen-komen Iya, nanti ya. Iya. Bisa komen ya. Oke. Betul. Mungkin satu lagi Mas Eko. Terus ada lagi nih Mas. Betul. Ada lagi, ini cukup panjang sih. Cukup Panjang. panjang. Dari Gita Supandi. Gita Wah, ini Gita Supandi. Titip salam buat dia yang cuma bisa dilihat dari foto abstraknya. Bilangin sehat selalu ya. Oh, titip salam Abis ini juga langsung pada buat ngetik teman-teman ya, pasti. kelas. PP-nya apa Iya. nih? Titip salam juga buat teman-teman kelas, bilangin kangen apalagi sama dua orang rese tapi sayang. Waduh, ini tuh. malam Luar ini kita biasa. dipenuhi keubuan ya. Iya, ini godain hostnya dari tadi ya kayaknya ya. Tanggapannya ini ya. Aduh. Luar biasa sekali. Tanggapan dari Maharasti ini apa ya? Responnya sangat luar biasa sekali. Animo peminatnya ini cukup banyak, Bu Beko. Cukup banyak sekali Mas Bim. Banyak. Terus kalau boleh ada satu lagi nih Mas Bim. Panjang banget. Panjang banget. Sepanjang Panjang jalan tol kenangan ya. Trans Jawa. Lanjut Eko. Sepanjang jalan kenangan. Nyanyi kan. Oke. Ini ada satu lagi nih Mas Bim. Boleh nggak Mas Bim? Boleh dong. Satu lagi ya untuk kalian ya, Maharasi. Iya. Yang nggak kebaca maaf ya. Cuman mungkin Oh, iya. kalian nggak kebaca nggak notice dari 1.500 kan banyak banget tuh kan. Ini aduh luar biasa Cuman sekali. yang ini nih. Ada lagi nih. Isinya gini Mas. Dia sebut saja Mbak Melati. Mbak Melati. Tadi Mas Mawar, Mbak Melati. Luar biasa. Mbak Ini, Melati. Jangan ini nih.
Oke, kita lanjut Mas. Nah, nggak tahu kita ya. Untuk kamu orang baik yang dulu selalu menyertai aku dalam setiap kegiatanmu. Waduh, yang dulu selalu mengingat aku dengan caramu sendiri, yang sudah sangat amat banyak berkorban. Kelak kalau kita dipertemukan lagi di masa depan dan bersama, semoga kita telah menjadi versi yang lebih baik dari saat ini. Waduh. Jaga kesehatan, jaga dirimu baik-baik. Jangan buat saya gitu. Enggak bercanda. Enggak. Waduh. Ini Mas Abim, tahan Mas Abim. harapannya ini ya. Tahan Mas Abim. Kita telah menjadi versi yang lebih baik dari saat ini gitu. Dari Wait, saat ini, betul. Trial ya, versi trial ya, beta ya. Iya. Iya, tahu. Sekarang masih alpha. Mungkin tahun depan beta gitu kan. Oke, tapi luar biasa banget ini. Terima kasih sekali lagi buat Maharasi yang telah menitipkan titip-titip salamnya kepada kita dan kita bacakan. Mungkin kita tunggu event TTS selanjutnya dari Hima. Kalian harus stay tune terus. Betul. Baik di semua sosmednya Hima, ada di Instagram official account Hima Polteknaker @hmripolteknaker, kemudian di Twitter pun sama hmripolteknaker, kemudian di Spotify kalian bisa dengarkan Ngopi Extrivers ini dari episode sebelumnya juga harus kalian dengarkan di Spotify HMRI Polteknaker. Betul banget. Betul sekali. Wajib ikuti bahwa ini ilmunya sangat bermanfaat. Tadi kita sudah ngobrol banyak, cukup lama sama Bang Indrawan, luar biasa sekali. Daging semua isinya. Luar biasa. Ya, selain kita terima kasih juga kan kepada Bang Indra selaku teman diskusi kita malam ini, kita juga terima kasih kepada 1508 pengirim titip pesan tadi kan. 1508 itu udah luar biasa. Yang kita baca 8 doang, 1500-nya maaf gak bisa kebaca ya. Betul. Ya. Terus ada satu lagi nih yang paling penting nih. Kita terima kasih dulu dong sama kru-krunya. Mantap banget kru-krunya. Terima kasih semuanya ya. Semua yang telah membimbing kita ya. Luar biasa banget. Betul. Bahkan nih ya, kita bisa asik kayak gini nih Mas. Itu diajarin Mas sama direktur. Ingat gak kemarin? Iya, sama direktornya. Direktor. Siapa tuh direkturnya Mas? Siapa lagi kalau bukan Kang Yona. Luar biasa banget Kang Yona. Artian, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Yona. The real director sih. Besok-besok kalian yang butuh director bisa hubungi tim kreatif Yona Artian. Kang Yona. Mantap. Luar biasa banget. Oke. Kita luar biasa sekali. Mau nggak mau kita harus berpisah sama Maharasi dan para pendengar. Saat ini kita harus dipisahkan oleh waktu dan jarak, tapi percayalah kita pasti akan bertemu lagi. Sekian dari kami. Saya Abimanyu Bayaji. Saya Arya Eko Saputro. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Reverse. Kalau lo suka, tekan tombol like, ramein kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya relasi industri